Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina dengan NIM 3300210051 dari kelas A reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EKT 2 mata kuliah Hukum Asuransi yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Amin Effendi SHMH. Ada 3 bagian yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu asuransi, kedua perjanjian asuransi, dan yang terakhir asuransi jiwa. Yang pertama asuransi. Asuransi merupakan pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, sedangkan pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang yang sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Selanjutnya, tujuan asuransi. Yang pertama yaitu bagi pihak tertanggung, meliputi 1. Pengalihan risiko, 2. Pembayaran ganti kerugian, 3. Pembayaran santunan, 4. Kesejahteraan anggota. Yang kedua yaitu pihak perusahaan asuransi. Pertama, memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju. Kedua, menghilangkan keraguan-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan, yaitu menjamin penanaman modal para investor. Dan yang keempat, memperoleh hasil berupa premi atau imbalan jasa yang diberikan. Selanjutnya, fungsi asuransi. Yang pertama yaitu fungsi utama, meliputi 1. Pembinaan risiko, 2. Pengumpulan dana. Yang kedua, fungsi sekunder. Yang pertama, merangsang pertumbuhan usaha, keamanan sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya. Kedua, pencegahan kerugian dengan mengidentifikasi risiko potensial. Yang ketiga, manfaat sosial, yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan. Keempat, tabungan atau investasi, misalnya untuk asuransi jiwa, ada unit link, dana pensiun, tabungan berasuransi yang ditawarkan perbankan. Yang ketiga yaitu fungsi tambahan. Pertama, sebagai sumber dana masyarakat, artinya perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan. Yang kedua, investable earnings, yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi. Selanjutnya, sumber hukum. Yang pertama yaitu KUH Perdata, kedua KUHD pasal 246 sampai dengan 308. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Selanjutnya yaitu perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance yang artinya pertanggungan. Kemudian asuransi juga berasal dari bahasa Belanda assurantie dan verzekering yang artinya asuransi dan pertanggungan. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang tidak mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perjanjian asuransi. Yang pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan penanggung, yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan. Yang kedua, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga, adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Yang keempat, adanya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami. Selanjutnya, risiko dan kerugian pada perjanjian. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Kemudian risiko terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu risiko murni, yaitu risiko yang apabila benar
terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif, yaitu berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Yang ketiga, risiko individu, yaitu risiko yang kemungkinan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cara menangani risiko. Yang pertama yaitu menghindari risiko, kedua mengurangi risiko, ketiga menahan risiko, keempat membagi risiko, dan kelima mentransfer risiko. Selanjutnya yaitu sifat-sifat perjanjian asuransi. Yang pertama, pasal 1774 KUH Perdata menyebutkan asuransi sebagai suatu persetujuan untung-untungan, yakni suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik untuk semua pihak maupun untuk beberapa pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Yang kedua, asuransi merupakan suatu persetujuan tertentu, artinya kedua belah pihak, yakni penanggung dan tertanggung, saling mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, artinya baik penanggung maupun tertanggung mempunyai hak dan kewajiban terhadap masing-masing. Yang keempat, perjanjian asuransi bersifat konsensual. Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya kecuali hibah, perjanjian asuransi sudah dianggap begitu ada sepakat antara penanggung dan tertanggung. Kesepakatan itu dapat terjadi melalui pembicaraan lisan baik langsung maupun melalui telepon. Selanjutnya yaitu tujuan lembaga asuransi. Yang pertama yaitu tujuan ekonomis. Seseorang yang akan melakukan perjanjian asuransi apabila ia merasa tidak dapat menanggung suatu risiko material, dengan demikian terdapat fungsi pemindahan risiko dan pembagian risiko. Yang kedua yaitu tujuan sosial. Asuransi dapat didefinisikan sebagai perangkat sosial yang memberikan kompensasi finansial atas dampak kemalangan. Pembayarannya dilakukan dari akumulasi kontribusi semua pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut. Yang terakhir yaitu tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan sebuah kontrak perjanjian antara pemegang polis atau tertanggung dengan perusahaan asuransi yaitu penanggung, di mana pihak asuransi berjanji untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kemudian jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama, seumur hidup, yaitu berlaku seumur hidup kepada tertanggung selama premi masih dibayar. Yang kedua, dwiguna, yaitu produk asuransi ini memberikan santunan jika tertanggung meninggal dunia selama masa asuransi. Sementara juga menyediakan nilai tunai dan bonus jika tertanggung tetap atau masih hidup sampai akhir periode. Yang ketiga yaitu unit link, merupakan penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Artinya sebagian dari premi yang dibayar digunakan untuk memberikan perlindungan jiwa, sementara sebagian lainnya diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau dana investasi. Yang keempat yaitu berjangka, artinya berlakunya polis 10, 20, atau 30 tahun. Selanjutnya manfaat asuransi jiwa. Yang pertama yaitu proteksi finansial untuk keluarga. Artinya asuransi jiwa berjangka memberikan akses proteksi finansial kepada ahli waris dan keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, investasi jangka panjang dengan hasil yang terjamin. Artinya tertanggung membayar premi sesuai nominal dan jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika masa berlaku polis sudah selesai, nasabah mendapatkan hasil dari pembayaran polisnya. Yang ketiga, perlindungan dari risiko kesehatan, yaitu rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit memakan biaya yang tidak sedikit. Asuransi jiwa berjangka juga memberikan akses perlindungan finansial dari risiko kesehatan. Yang keempat, manfaat pajak, yaitu nasabah tidak perlu membayar pajak pertumbuhan nilai polis selama jangka waktunya masih berlaku. Manfaat asuransi yang diterima ahli waris ketika nasabah meninggal
juga tidak akan dikurangi oleh pajak. Selanjutnya yaitu asuransi jiwa memuat. Yang pertama, hari diadakan asuransi jiwa. 2. Nama tertanggung. 3. Nama orang yang jiwanya diasuransikan. 4. Saat dan mulainya evenement. 5. Jumlah asuransi. 6. Premi asuransi. Selanjutnya berakhirnya asuransi jiwa. Yang pertama yaitu karena terjadinya evenement. Yang kedua karena jangka waktu berakhir. Ketiga karena asuransi gugur. Dan yang terakhir karena asuransi digagalkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.